karena ketahuilah hadirin hadirat sekalian bahwasanya qalilun Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam perkataannya, la tastagil syai'an tarahallahu fihi al-barakah. Beliau mengatakan, kalian jangan meremehkan, jangan menyepelekan, jangan menganggap enteng sesuatu yang mana apabila Allah telah menaruh keberkahan dalam sesuatu tersebut. Ini sedikit, sesuatu yang sedikit, Masya Allah, namun diletakkan keberkahan di dalamnya, jangan disepelekan. La tastagil syai'an tarahallahu fihi al-barakah fa inna al-qalila ma'a wujudiha kathir wal kathira ma'a adamiha jalil. Karena sesungguhnya, kata Imam Al-Haddad, sesuatu yang sedikit apabila Allah letakkan di dalamnya keberkahan maka akan terasa banyak. Namun sesuatu yang banyak apabila lenyap di dalamnya keberkahan, tidak ada keberkahan di dalamnya, maka sesuatu yang banyak tersebut akan terasa sedikit. Dan umur yang kita harapkan adalah berkah. Sekarang tahun 2025 telah meninggalkan kita. Bagaimana kita menyongsong tahun 2026? Hada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau introspeksi diri bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan hanya ketika pergantian tahun, namun beliau introspeksi diri setiap hari. Beliau mengatakan bahwasanya manadimtu ala syai'in nadami gharabat fihi syams. Tidak ada penyesalan yang paling dalam aku rasakan melainkan ketika terbenamnya matahari. Ada terbenam matahari itu penyesalan yang sangat dalam. Kenapa? Apa yang kau sesali wahai Abdullah? Apa yang kau sesali wahai sahibu sirri Rasulillah? Gelar Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling banyak memegang rahasianya Nabi Muhammad. Dan beliau mendapat keistimewaan, kemana Nabi Muhammad pergi, beliau ikut. Dan apabila Nabi Muhammad masuk ke suatu tempat, Abdullah bin Mas'ud yang memegang sandal beliau. Apabila Nabi Muhammad keluar, Abdullah bin Mas'ud yang menyodorkan sandal tersebut. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pakaiannya terlihat rapi, aromanya wangi. Ditanya, kenapa beliau lakukan seperti itu? Beliau mengatakan, ta'ziman lina'iyai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya lakukan rapi dan aroma yang wangi ini semata-mata mengagungkan dengan dua sandalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hada Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami gharabat fihi syams. Tidak ada penyesalan yang paling dalam aku rasakan melainkan ketika aku berada di suatu masa yang mana aku melihat terbenam matahari di sana. Apa yang kau sesali? Tidak mendapatkan uang yang banyak? Bukan. Apa yang kau sesali? Tidak mencapai apa yang dicapai oleh para ahli dunia? Tidak. Terus apa yang disesali Abdullah bin Mas'ud? Coba kita cerminkan. Peringatan semacam ini, Al-Isra wal Mi'raj, peringatan haul orang-orang yang mulia, terutama di sana Abah Gurus kumpul, mudah-mudahan kita dapat barokah beliau insyaallah. Memperingati haul bukan hanya sekedar kita ngumpul, bukan hanya sekedar di sana munajat, bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar di sana solawat yang dilantunkan, namun apa yang kita ambil dari majlis tersebut. Bagaimana kita, hubungan kita dengan sahibul hauliyah. Saat ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Tanyakan di dalam diri kita, bagaimana hubungan kita dengan sholat 5 waktu. Yang mana kita semua mengetahui oleh-oleh terindah dalam perjalanan yang indah tersebut adalah sholat 5 waktu. Bagaimana kita dengan sholat 5 waktu? Orang kalau sudah konsisten dan benar dalam melaksanakan sholat 5 waktu, maka ambil kabar gembira, segala kemaksiatan yang lain bakal dia tinggalkan. Tapi kalau orang masih sholatnya tidak karuan, sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan, maka jangan mimpi dia mencicipi kebahagiaan di dalam kehidupan.
Sebanyak apapun hartanya, seluas apapun rumahnya, setinggi apapun jabatannya, dia tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan dalam hidupnya. Tuh tanyakan. Tiap tahun Masya Allah Rajab demi Rajab, kemudian haul almarhum Abah Gurus kumpul. Tanyakan di dalam diri kita, bukan hanya sekedar kita hadir haul, hada khair wal barakah, baik dan keberkahan di dalamnya. Namun tanyakan bagaimana kita dengan wasiat beliau, bagaimana kita dengan petuah beliau. Kita yang mengakui beliau sebagai guru, tanyakan apakah beliau mengakui kita sebagai murid. Sudahkah kita di sana berjalan di jalan beliau? Sudahkah kita mengaplikasikan, mempraktekkan dalam kehidupan kita apa yang diinginkan oleh beliau? Wah, kita Masya Allah ngaku bahwasanya beliau guru kita, beliau Masya Allah murabbi kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita berjalan di dalam tarbiyah beliau? Tahu apa arti murabbi? Murabbi pendidik. Sekarang kita yang mengakui, mengklaim bahwasanya Abah Gurus kumpul adalah murabbi kita, pendidik kita, guru kita. Sekarang murid yang baik adalah murid yang berjalan di jalan gurunya. Bagaimana almarhum Abah Gurus kumpul? Ada cacian dari mulut beliau keluar? Tidak ada. Ada gosip? Tidak ada. Merendahkan orang lain? Tidak ada. Bakhil? Tidak ada. Yang ada pemurah, yang ada senyum. Yang ada di sana tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah mengecewakan orang lain. Tuh beliau. Bagaimana baktinya beliau dengan orang tua? Bagaimana sikap beliau ketika menghadapi orang yang hasut kepada beliau? Bagaimana kita dengan wasiat beliau? Bagaimana kita dengan Al-Quran dan Dalailul Khairat yang ditinggalkan oleh beliau sebelum wafat? Bagaimana kita dengan Al-Quran dan salawat? Bagaimana kita tanamkan kecintaan di dalam diri anak-anak kita dan di dalam diri pribadi kita sendiri? Kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada aulia, kecintaan kepada para salihin, kecintaan kepada orang-orang para ahlul khair. Ini yang kita tanyakan. Kalau kita hanya mengklaim murabbina, pendidik kami, tapi apakah kita mau dididik? Apakah kita sudah berjalan di jalannya beliau? Ini yang kita tanyakan. Inilah bagaimana seseorang ketika hadir majelis haul, Masya Allah, setelah keluar di sana, Masya Allah, qalbuhu munawwar, hatinya bercahaya. Kenapa bercahaya? Hatinya menangis. Kenapa? Masih belum sempurna di dalam menteladani orang yang mereka peringati haulnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid oleh beliau. Wah, kita maunya di kapal beliau. Kapal beliau ada, naam, kapalnya ada. Namun apakah kita sudah punya tiket untuk masuk ke dalamnya? Kapalnya ada, iya kapalnya ada. Orang, subhanallah, mobilnya ada kosong. Tapi ketika kita tidak punya ongkos, tidak punya tiket, bisa masuk. Kemudian kita mengatakan, oh saya kenal dengan yang punya kapal, saya kenal dengan yang punya mobil. Tapi yang punya kapal, yang punya mobil, apa kenal dengan kita? Kenal dengan kita. Kita yang berseberangan dengan jalan beliau, tidak berjalan di jalannya beliau, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ada jalan guru seorang, ada jalan guru seperti itu? Tidak ada. Menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, Masya Allah, baik itu faktor ini, faktor itu. Beliau tidak pernah mengajarkan semacam itu. Maka dari karenanya baca wasiat beliau, dengarkan ajaran beliau, bagaimana apa yang diinginkan oleh beliau. Disinilah kam min garib ba'id wa kam min ba'id garib. Berapa banyak orang yang dekat tapi sebenarnya dia jauh. Dan tidak sedikit orang yang posisinya jauh dari almarhum sahibul hauliyah, namun orang tersebut dekat di dalam diri sahibul hauliyah. Kedekatan tidak bisa diukur dengan jarak. Milimeter tidak selalu dekat dan kilometer tidak selalu jauh. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai murid insyaallah. Didik kita orang punya anak. Didik kita orang punya anak di dalam mencintai para aulia, di dalam mencintai para salihin, di dalam mencintai orang-orang yang memang berhak untuk dicintai. Ada Rajab, Masya Allah, dengan segala kemuliaannya. Itu yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kembali ke cerita Nabi Muhammad. Qala ma ajlasakum? Qalu nadhkurullah.
Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami duduk mengingat Allah. Siapapun yang mengingat Allah, dia bakal diingat oleh Allah. Man laysa lahu adhkar falaysa yudhkar. Orang yang tidak biasa mengingat Allah, dia tidak akan pernah disebut oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad berpesan, liyattakhid ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaklah kalian hidup punya lisan yang senantiasa basah di dalam berzikir, punya hati yang senantiasa pandai di dalam mensyukuri segala nikmat Allah. Ada syuf. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan dapat barokah semuanya insyaallah. Dan sesuatu yang banyak, kalau tidak ada berkah di dalamnya, ya jadi sedikit. Ada Masya Allah usia yang kita pengen berkah. Ada orang yang meninggal usianya 40 tahun, tapi keberkahannya masih dicicipi oleh orang lain. Ada sahibul hauliyah almarhum Abah Gurus Kumpul, wafat 60 tahun lebih umurnya, tapi lihat 21 tahun setelah beliau wafat, keberkahan yang begitu melimpah. Semua orang merasakannya. Ini yang kita cari. Perempuan, jangan dilihat seberapa nominal yang dibawa oleh suamimu datang ke rumah setelah mencari nafkah, tapi lihat keberkahannya. Karena sesuatu yang sedikit, apabila Allah titipkan keberkahan di dalamnya, akan terasa banyak. Dan sesuatu yang banyak, kalau dicabut keberkahan di dalamnya, maka dia akan terasa sedikit. Maka dari karenanya minta keberkahan. Dan keberkahan itu adalah ziyadatul khairil ilahi, bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin hari makin baik, makin hari makin baik. Mudah-mudahan kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang aku sesali dalam setiap hari, apa kata beliau? Naqsa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Udah, itu aja. Ketika terbenam matahari, di sana saya sadar, kata beliau. Apa yang kau sadari wahai Abdullah? Yang kau sadari apa? Kita kadang-kadang Masya Allah sibuk lihat terbenam matahari, menunggu hari demi hari, hari demi hari. Sekarang bagi orang yang diberikan akal yang cerdas, pemikiran yang cemerlang, dia akan berpikir ketika terbenam matahari, di situ dia sadar dua hal. Yang pertama, naqsa fihi ajali, ajalku semakin berkurang. Sadarkah wahai hadirin hadirat, tahun angkanya bertambah. Yang tadinya 2025 menjadi 2026. Angkanya bertambah, namun sadarkah kita kesempatan hidup kita semakin berkurang di dunia ini? Kita bingung. Orang pada senang pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun, makin senang-senang, Masya Allah, bahkan lalai dari Allah, padahal harusnya bersedih. Apa yang disedihkan? Tahun sudah berganti, tapi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut hari kematian kita dan hari perjumpaan nantinya di hadapan Allah? Oh, umurnya berapa? Oh, yang kemarin 19 tahun, sekarang udah 20. Kemarin 30, sekarang udah 31. Kemarin 35, sekarang udah 36. Yang kemarin 40, sekarang 41. Yang kemarin 45, sekarang 46. Yang kemarin 50, sekarang 51. 55, 56, 60, 61. Sebenarnya bukan kebahagiaan, tapi adalah yang kita pikirkan, jatah kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Yang kita pikirkan, naqsa fihi ajali. Dan yang kedua, walam yazid fihi amali, amalku tidak semakin bertambah. Ada kebaikan dalam diri seseorang, umur semakin berkurang, amalnya tidak semakin bertambah. Ada kebaikan, tidak ada kebaikan. Sebanyak apapun hartamu, sesukses apapun bisnismu, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada kebaikan adalah makin hari kau makin dekat kepada Allah. Ini adanya majelis ta'lim, syukuri. Adanya khadimul majlis yang memimpin ini majlis, syukuri keberadaan ulama, syukuri keberadaan para guru. Tanda syukurmu terhadap ulama yang ada di sekitarmu, kau doakan beliau, kau hormati beliau, kau agungkan beliau. Tanda kau menghormati dan mengagungkan beliau, ambil ilmunya. Bukan hanya sibuk Masya Allah foto, sibuk selfie, sibuk ngambil kenang-kenangan. Ambil ilmunya, ambil akhlaknya, bukan ambil fotonya.
Update terus, guru sekarang lagi ini, guru sekarang keberadaannya di sini, guru sekarang, Masya Allah. Yang diupdate tuh bagaimana kau dengan majelis rutinan beliau, bagaimana kau dengan sirah beliau, bagaimana kau dengan perjalanan beliau, itu yang harusnya. Bagaimana engkau menteladani gurumu, itu harusnya. Kita khawatir mengaku fulan, besok nantinya kita tidak diaku. Ayo, dengan pergantian tahun, mari kita sama-sama benahi diri kita. Anak-anak kita siapa yang mereka tiru? Zaman semakin canggih, sedikit lengah di dalam pendidikan anak-anak kita, mereka terdidik dengan handphonenya masing-masing. Seorang ibu harus jeli di dalam memperhatikan anaknya. Seorang ayah harus jeli di dalam memperhatikan anaknya. Walaupun madrasatul aulad, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, namun ketahuilah, pimpinan dari sekolah tersebut engkau, wahai para suami. Bagaimana kau menaruh kurikulum di dalam sekolahmu? Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ini dua perkara yang beliau sesali. Dari karenanya sering ulun menyampaikan, Pak, Bu, hadirin hadirat sekalian, kalau kita tidak bisa, tidak mampu untuk menjaga seluruh waktu kita di dalam mengingat Allah, setidaknya 4 waktu ini jangan disia-siakan. 4 waktu. Ada disebut oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Ada disebut oleh beliau ini 4 waktu dalam setiap harinya jangan dilewatkan. Pergunakan di dalam munajat kepada Allah. Apa itu 4 waktu? Sebelum subuh, meskipun hanya 10-15 menit. Udah bangun, bismillah, istighfar. Sebelum subuh. Yang kedua, ma bainal fajr wa tulu'is syams. Setelah subuh sampai terbit matahari. Ini orang-orang tua masih banyak. Coba kita flashback 30 tahun yang telah silam, bagaimana keberadaan orang tua kita. Dengan keterbatasan listrik, dengan keterbatasan fasilitas, orang tua kita dahulu kalau udah masuk subuh, langgar, masuk musola, masuk masjid, tidak keluar kecuali isyraq. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ini masih ada orang tua kita. Orang-orang tua, coba tanyakan orang-orang tua kita. 30 tahun yang telah silam, 25 tahun yang telah silam, bagaimana keberadaan orang-orang tua kita? Coba kita flashback. Sebelum subuh mereka sudah bangun dengan keterbatasan listrik, dengan keterbatasan segala yang kita saat ini nikmati. Para perempuan tidak ada yang namanya popok, tidak ada yang dan lain sebagainya. Sibuk dengan dapurnya, sibuk dengan melayani suaminya, tapi tidak pernah meninggalkan yang namanya ketaatan kepada Allah. Tapi lihat sekarang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qablal maghrib, sebelum maghrib meskipun 10-15 menit. Sudah i'tikaf. Melihat kemarin fenomena haul, bagaimana di sana sebelum subuh udah pada bangun, antara subuh sampai isyraq semuanya i'tikaf. Sebelum maghrib udah dimulai baca ratibul Abbas, ratibul Haddad, wirdul Latif, macam-macam. Dan yang kedua, yang keempat adalah yang terakhir, ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Gunakan 4 waktu ini di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai lalai. Siapa orang yang mempergunakan 4 waktu ini di dalam mengingat Allah, maka Allah akan menutupi segala kekurangan dari waktu-waktunya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir Nabi Muhammad mengatakan, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Setelah Nabi Muhammad mengatakan, apa topik pembicaraan kalian nongkrong pada saat ini? Mereka mengatakan, galu jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Dan kami duduk memuji kepada Allah atas hidayat yang Allah berikan kepada kami, yaitu petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Allah ma ajlasakum illa dzalik. Sumpah demi Allah, kalian tidak duduk melainkan karena 2 perkara tersebut, zikir kemudian bersyukur. Kemudian mereka mengatakan, galu Allah ma ajlasana illa dzalik ya Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk melainkan itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wallahi
Allah, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Demi Allah, saya tidak meminta kalian bersumpah karena berburuk sangka kepada kalian. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi barusan datang Jibril memberitahukan kepada saya, innallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya perkumpulan kalian yang mana di dalamnya terdapat zikir, yang mana di dalamnya terdapat syukur kepada Allah, itu perkumpulan adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, para habaib dan para ulama kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina ma'ana wa la hawalaina wa la ma'ana mahruman wa la ma'thuma wa la an babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an wa jannibna minadh dhunubi wal atham ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi. Al-Fatihah. تقبل الله منكم